Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa ilmu komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mahur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Seperti yang kita tahu bahwa bullying adalah salah satu permasalahan yang paling serius yang sering dihadapi oleh remaja di seluruh dunia. Banyak remaja yang menjadi korban bullying di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial mereka. Tindakan intimidasi ini sering meninggalkan luka mendalam dan berkelanjutan. Korban sering merasa terasing, rendah diri, dan hilang harapan. Salah satu dampak yang paling tragis dari bullying adalah meninggalkannya resiko bunuh diri. Remaja yang mengalami perlakuan buruk dari teman sebaya sering merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaan mereka. Mereka berpikir bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa sakit dan mendapatkan ketenangan. Ketika dukungan dari teman dan keluarga tidak tersedia, perasaan putus asa dapat menguasai pikiran mereka. Indonesia memiliki dasar negara yang berperan penting dalam menghadapi bullying, yakni Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologis yang meningkatkan bangsa Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan, persatuan, dan pengakuan terhadap kemanusiaan. Dengan Pancasila sebagai landasan negara, Indonesia berkomitmen untuk membangun negara yang adil, demokrasi, dan beradab. Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat. Peran Pancasila dalam mengatasi bullying bukan hanya sebagai landasan hukum,
tetapi juga sebagai panduan moral yang mendorong kita untuk membangun hubungan yang positif dan saling menghargai. Penting bagi kita untuk memahami bahwa bullying bukan hanya masalah pribadi. Ini adalah masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Masyarakat, sekolah, dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana setiap remaja merasa dihargai dan diterima. Bahaya bullying dan tindakan preventif yang tepat bisa menyelamatkan nyawa dan memberikan harapan bagi mereka yang sedang berjuang.